masuk. Yang ini apa satunya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala yang mana pada siang hari ini sesuai dengan janji hati dan janji hari ini sesuai janji di dalam hati saya dan permintaan dari kakak dan adik-adik, punah-punahkan cucu-cucuku saat ini yang ada di samping dan di belakangku yang baik yang tidak hadir dalam tentang sejarah daripada zuriat kita, mulai dari atas ke bawah, artinya akan saya bacakan nanti. Namun saat ini awalnya mungkin saya memperkenalkan diri, nanti saya bacakan nama saya, bin saya ke atas, dan kemudian nanti saya membaca dari awal atas tentang adanya kita, juga kita ini menurun ke bawah, dan saya bacakan silang daripada perkawinan keluarga kita. Perlu diketahui di dalam hal ini mengapa saya ada hati ini, karena sesuai dengan permintaan saudara-saudaraku, adik-adikku, punah-punahkanku, cucu-cucuku dari beberapa bulan yang lalu sampai haul kita kemarin, dan saya bersedia pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, bertepatan hari Senin tanggal 24 Muharram tahun 1444. Nah, mohon disimak baik-baik dan didengar baik-baik. Ini susunan daripada zuriat kita bertuliskan tulisan Al-Quran dengan ayat gundul. Sekali lagi, tulisan atas nama zuriat kita ini bertuliskan tulisan Al-Quran dalam bahasa Arab. Cuma tulisannya tulisan Arab gundul. Jadi semoga dimengerti. Saya akan membacanya pelan-pelan. Sebabnya apa? Saya hanya mungkin 10% atau 15% bisa menebaknya dan meluruskannya sesuai dengan keadaan ini, karena sudah dimakan rayap. Nah, perlu diketahui kertasnya ini setelah kita perhatikan dan kita bertanya, kertas apa ini, karena ada gambar logo dan bahkan ada tulisannya. Paman pun tidak mengerti. Namun alhamdulillah kemarin pagi kita mencari asal usulnya daripada logo pembuatan kertas ini dan tulisan yang ada di kertas ini, walaupun cabik-cabik. Ternyata alhamdulillah menantu cucu saya yang dari Surabaya, artinya bermula berpindah ke Kalimantan bersama anak istrinya, karena anak istrinya itu adalah cucu saya, cucu dekat saya dari sepupu sekali saya, Adi Nurung. Nah, maka diketahuilah bahwa kertasnya ini adalah buatan dari Itali pada tahun 1877 atau 74, diperkirakan sedemikian, dan lengkap ada logo dan tulisannya. Nah, jadi sudah jelas kalau kita memperhatikan ini, memang karena dipegang oleh buyut kita, yaitu yang bernama Pangeran Mas Mbalut, karena dia adalah suatu pangeran pada saat itu dari keluarganya, maka dia yang memegang susunan daripada turunan kita atau zuriat kita. Nah, baiklah, untuk diketahui, dan ini saya perlihatkan, ini yang pertama kalinya melalui atas nama buyut kita, Pangeran Mas Mbalut, dan disuruh oleh Anden Oko disalin kembali
oleh, kalau tidak salah ingat, yaitu anakannya yaitu bernama Haji Rashid atau Haji Abdul Rashid, yaitu anak keempat daripada anak saudaranya itu Anden Kedam. Nah, dalam hal ini, baiklah untuk melanjutkan nanti saya mungkin bisa uraikan lagi, tetapi kita mengingat waktu, maka saya bacakan atau memperkenalkan diri dulu untuk diri saya, jati diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haji Syarudin bin Haji Siddiq bin Haji Natam bin Haji Uya Sabandar bin Pangeran Mas bin Haji Daka bin Haji Tua bin Sultan Anum bin Penambahan Kukuk bin Sri Paduka Sultan Mas Kuning. Ke atasnya walau bisawab, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama. Semoga kita telusuri orang tua kita yang saya sebutkan tadi yang terakhir. Barangkali ada di atasnya lagi kalau kita masing-masing mempunyai rezeki, nanti kita jalan entah ke Gerogot atau ke Batu Kajang atau selanjutnya ke Batu Licin. Nah, di situ pasti mempunyai juga susunan daripada keluarga dekatnya Pangeran Emas Ambalut. Nah, dari itu kita mohon maaf, artinya sampai di sini juriat kita ke atas nama saya pribadi. Baiklah, artinya mungkin secara pelan-pelan saya bacakan susunan dari atas tadi yang terakhir saya sebut, supaya kakak dan adik saya, terutama ponakan saya yang banyak sekali, lebih lagi daripada cucu saya, bahkan cicit saya sudah mulai ada. Semoga dalam rekaman ini bisa disimak baik-baik, karena saya berbicara cukup agak panjang lebar sedikit, namun dalam keadaan pelan-pelan, karena ini diinstruksikan bagi keluarga yang merekam hari ini bahwa paman tidak usah terburu-buru. Jadi saya akan membacakannya. Nah, semoga bisa diperhatikan baik-baik. Sekali lagi, ini akan saya bacakan dari atas yang saya sebut terakhir tadi, untuk ke bawah dan untuk kita semuanya. Tadi itu saya laporkannya pertama, saya bacakan adalah untuk jati diri saya sebagai cucu daripada buyut kita yang pertama, yang paling atas tadi. Maka sekarang saya baca dari atas untuk mengetahui siapa sebenarnya Sri Paduka Sultan Mas Kuning, berapa anaknya, berapa cucunya, berapa cicitnya, turunannya kemana. Nah, jadi sekarang mohon didengar baik-baik. Nah, dari pertama, karena dari atas itulah juriat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Juriat yang paman ketahui dan sesuai dengan tulisan yang ada saya pegang hari ini dan dari beberapa abad yang lalu, ada pada saya simpan, karena sesuai dengan susunan daripada saudara-saudara yang lain sudah meninggal. Terakhir ibunda saya yang tercinta, yaitu bernama Haji Hafifah bin Haji Raden, yang menyimpannya dalam keadaan dari bambu. Jadi sehingga saya mempunyai niat dan tekad pada waktu itu mengeluarkan dengan berbagai kotoran dan artinya binatang, sehingga terjadilah begini bentuknya. Tapi alhamdulillah masih ada yang bisa dibaca, termasuk orang-orang yang pintar berbahasa Arab dalam tulisan gundul. Mohon diperhatikan baik-baik. Kita asal mulanya, bismillahirrahmanirrahim. Asal mulanya mohon didengar baik-baik. Kita asal mulanya yaitu bernama orang tua kita atau buyut kita paling awal, yaitu Sri Paduka Sultan Mas Kuning. Sri Paduka Mas Kuning ini melahirkan anak 3, yaitu yang pertama Raja Yasir, Ratu Agung, Penembahan Kukuk. Mohon didengar baik-baik.
Raja Yasir, Ratu Agung, Penembahan Kukup. Nah, kita ini termasuk paman yang berbicara sekarang ini atau menyampaikan hari ini adalah turunan dari Penembahan Kukup. Kita tidak berbicara, kita tinggalkan sementara anak pertama dan kedua. Nah, Penembahan Kukup ini melahirkan 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, yaitu yang terakhir. Nah, yang pertama, mohon didengar baik-baik, Pangeran Prabu. Pangeran Prabu. Yang kedua, Pangeran Dipati. Pangeran Dipati. Yang ketiga, Sultan Anum. Sultan Anum. Yang keempat, Adi Putri. Adi Putri. Nah, perlu diketahui dengan singkat, Adi Putri itu anak yang keempat, yang terakhir dia adalah wanita atau perempuan. Nah, inilah sejarah kita menurut keterangan yang melahirkan saya, Adi Hafifah, ibunda saya tercinta, bahwa inilah yang awalnya dikawini atau dinikahi oleh saudara kita dari Kutai, Kertanegara. Nah, mohon diperhatikan, inilah awal mulanya keluarga kita dinikahi oleh saudara kita dari Kutai. Nah, mohon maaf. Jadi, kita walaupun bagaimana adalah masih seolah satu darah. Bukan seolah, memang ada satu darah bersama Kutai. Makanya gelar kita itu yang tertinggi adalah Adi. Nah, dan sama. Mereka pun dari saudara kita, Adi juga yang tertinggi. Nah, sementara kita tinggalkan dari 4 saudari ini. Nah, kemudian kita itu adalah turun ke bawah, yaitu dari Sultan Anum. Dari Sultan Anum. Mohon diperhatikan dan didengarkan baik-baik. Sultan Anum ini mempunyai anak 3. Sultan Anum ini mempunyai anak 3. Yang pertama adalah Adi Tua. Adi Tua, yaitu perempuan. Nah, yang kedua Adi Sidik. Adi Sidik. Nah, itu laki-laki. Yang ketiga, alhamdulillah itu pada waktu itu mungkin artinya inilah artinya yang berkompetensi dari Sultan Anum dilihatnya anaknya yang terakhir, yaitu Pangeran Marjanata. Pangeran Marjanata. Oke, mungkin cukup jelas karena 2 kali saya bacakan. Nah, kita tinggalkan lagi dari ketiga bersaudara. Kita ini yang ada di Susulu ini, mohon didengar baik-baik, adalah keturunan dari Aji Sidik. Dari Aji Sidik, anak nomor 2 dari Sultan Anum. Nah, saya bacakan baik-baik. Aji Sidik ini mempunyai anak 3, 1 dan 2 laki-laki, yang terakhir perempuan. Mohon didengar baik-baik. Anak yang pertama adalah Aji Kelana. Aji Kelana. Yang kedua Aji Dipak. Aji Dipak. Nah, yang ketiga anaknya perempuan yang bernama Aji Daraya. Aji Daraya. Mungkin cukup jelas. Nah, untuk diketahui yang jelasnya, kita ini dari perempuan Aji Daraya, anaknya Disidik. Namun dalam hal ini mencari artinya dari laki, yaitu anak saudaranya sendiri. Dari Adi Tua itu ada anaknya tunggal yang bernama Adi Daka, laki-laki. Nah, itulah hasil daripada persetujuan dia 3 bersaudara. Inilah asal mulanya kita dinikahkan, disatukan. Nah, mohon diketahui, mulailah di sini itu dia bersatu dengan sepupu sekali. Atas nama sepupu sekali, kalau dalam bahasa nasionalnya mungkin saudara artinya saudara Bisan.
Nah, perlu diketahui itu artinya saudara misan. Karena Adi Tuam punya anak laki-laki, sedangkan Adi Sidik punya anak perempuan, Adi Daraya, Adi Tua artinya mempunyai anak laki-laki, disatukan. Nah, disitulah kita dilahirkan kembali dari Adi Daraya dan Adi Daka, kawin nikah dengan suku sekalinya sendiri. Nah, lahirlah dua orang anaknya, yaitu satu laki, satu perempuan. Semoga diperhatikan, lahirlah anaknya Adi Daraya karena dia mengandung bersama suaminya yang bernama Adi Daka. Lahirlah dua anak, satu laki, satu perempuan. Yang pertama, yang tua adalah Adi Pangeran Mas Ambalut. Mungkin sudah cukup jelas kembali karena itu dikenal luas juga mungkin daerah Selake dan Gerogot mengetahui itu Pangeran Mas Ambalut. Nah, yang kedua adiknya perempuan yang bernama Adi Uja. Adi Uja. Nah, di sini kita perhatikan lagi melihat seksama yang saya bacakan harus diperhatikan kembali yang bagi yang jauh dari saya sekarang ini di luar daripada sekeliling saya di dalam ruangan ini itu Adi Uja adiknya Pangeran Emas itu dinikahkan kembali bersama sepupu sekalinya yaitu bernama Adi Siki. Adi Siki itu siapa? Kalau kita bertanya, Adi Siki itu adalah anak saudara mamanya sendiri yaitu Aji Kelana. Aji Kelana. Mohon didengar dan diperhatikan. Nikahlah Aji Kelana bersama Aji Uja, yaitu saya sebutkan sekarang ini sudah semakin dekat dengan kita. Lahirlah anak pertamanya Aji Uja, yaitu Aji Oko. Nah, sini jelas Aji, bukan Anden. Itu mohon maaf karena ada penyebabnya nanti mungkin saya bisa sampaikan juga kalau sempat. Itu Aji Oko, yang pertama anak pertama. Anak kedua, Aji Baima. Itu perempuan. Anak kedua, Aji Baima. Anak ketiga, Aji Kedang. Aji Kedang. Nah, mudah-mudahan semakin dekat, semakin bisa disimak bahwa sering artinya nama ini sudah mulai kita dengar dan rame disebut-sebut orang. Nah, yang keempat, walaupun kabur di sini, di aslinya ini, nah itu ada adik yang terakhir. Nah, namun kasihan dia karena mempunyai suatu penyakit sehingga tidak tersebar luas, artinya nama yang tersebar luas, tapi orangnya kebanyakan diam di rumah, yaitu Adi Elias, anak yang keempat dari Aji Uja, hasil silang perkawinan dengan Aji Siki. Nah, saya rasa sudah jelas. Kemudian Pangeran Emas ini, anak yang pertama dari Aji Daraya, itu melahirkan anak 7. Melahirkan anak 7. Mohon didengar baik-baik. Nah, anak yang pertamanya, Aji Mohang. Anak yang pertama adalah Aji Mohang. Bisa dilihat di sini. Nanti kalau kurang puas, boleh jalan-jalan ke tempat paman untuk melihat yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu adalah Adi Jaliha, perempuan. Adi Jaliha, perempuan. Yang ketiga Adi Nanadira, perempuan lagi. Adi Nanadira. Nah, yang keempat, nah ini sering. Nah, ini yang dikenal orang juga. Jadi artinya mau diperhatikan adalah Aji Uya Sabandar. Aji Uya Sabandar, anak yang keempat. Nah, yang kelima perlu diperhatikan. Kembali lagi, yang kelima yang saya bacakan tadi, yang keempat Aji Uya Sabandar. Yang kelima adalah Aji Jawaria. Adi Jawaria, anak yang kelima dari Pangeran Mas Balut. Nah,
Yang keenam, Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman. Nah, perlu diperhatikan, yang paling terakhir adalah Haji Abda. Nah, itulah yang saya dapat saya jelaskan untuk kedua daripada buyut kita, yaitu Pangeran Mas dan Haji Uja. Anak yang terakhirnya Haji Pangeran Mas tadi adalah Haji Abda. Nah, perlu diketahui kembali, semakin dekat ini dengan kita, tulisan ini ternyata anaknya Haji Uja, adik daripada Pangeran Emas, anak pertamanya Haji Oko, disatukan kembali, didirikan kembali dengan anak nomor 2 dari Pangeran Emas, yaitu Haji Jaleha. Haji Jaleha. Nah, sekarang ini kalau kita lihat mulai semakin dekat, lahirlah anak sebanyak 6 orang. Nah, mohon didengar dan diperhatikan baik-baik. Saya bacakan sekarang ini. Lahirlah anak hasil perkawinan Haji Oko bersama sepupu sekalinya Haji Jaliha, anak pamannya sendiri. Nah, melahirkan anak. Nah, yang tertuliskan di sini anak yang pertama dan tertua yaitu Haji Raden. Nah, gelar kusumanya mungkin kita sama-sama mengetahui karena itu adalah suatu penghormatan dan pengangkatan daripada saat masih zaman Belanda, yaitu saya dengar tidak mungkin itu memang digelar dari Kerajaan Kutai karena dia adalah suatu boleh juga dikatakan cerdas panglima perang juga, seolah-olah dibawa daripada bapaknya Andenoko dan dia mempunyai kelebihan tersendiri, baik pun dalam pergaulan, baik pun dalam sikap apapun, dia sudah diperhatikan dengan secara sama baik pun Belanda. Dia adalah orang yang tegas dan benar, sabar tapi ganas. Nah, inilah Haji Raden itu. Nah, yang kedua perlu diketahui adiknya bernama Haji Bakar. Nah, ini Haji Bakar ini yang banyak anak. Nah, yang ketiga itu adalah Haji Alo, perempuan. Nah, namun tidak mempunyai keturunan. Yang keempat yaitu Haji Abu Kasim. Mohon didengar baik-baik. Yang keempat Haji Abu Kasim. Nah, inilah yang dipanggil selalu Wang Abu. Ya, itulah dia Haji Abu Kasim. Namun sangka tidak mempunyai keturunan juga. Nah, yang kelima adalah Haji Husin. Nah, ini yang banyak keturunan juga. Nah, mungkin kita semakin dekat dan masih ada yang berdomisili di mana-mana. Ini Haji Husin, banyak juga keturunannya, tidak lepas bersama Haji Raden ini. Yang terakhir adalah Haji Sitimina. Nah, namun di sini namanya yang jelas belum ada karena dia belum lahir pada waktu itu. Tertuliskan daripada lontara tidak orang Buis adalah Juliet kita ini. Dan sehingga nama tidak ada, namun anak terakhir Haji Sitimina ini adalah semuanya kehendak Allah karena dia sudah gadis, tiba-tiba mempunyai suatu kelainan, kesehariannya selalu menurut keterangan dan cerita dari orang tua kita suka ngelamun, suka memetik kembang dimasukkan dalam lantungnya di belakang badannya, akhirnya jalan dari timur ke barat, tengah hari baru pulang. Akhirnya dari barat ke timur, kadang-kadang sore baru pulang. Tapi dibiarkan karena tidak kemana-mana. Itulah artinya aktivitasnya sehari-hari. Daripada ngelamun, ya udah dibiarkan aja jalan supaya dia tidak ngelamun di rumah. Nah, inilah seketika waktu itu pada suatu saat, ya itulah yang dinyatakan sampai sekarang bahwa menghilang entah kemana jejaknya. Nah, namun kita kembali mengatakan bahwa setiap yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati atau meninggal. Jadi inilah riwayat kita. Nah, jadi di sini yang terakhir ada catatannya adalah kai kita. Nah, mohon maaf. Nah, sekarang memang di sini mohon maaf dari 4 bersaudara Haji Kedang, Haji Oko. Nah, ini Haji Kedang mempunyai anak 6. Walaupun tidak tertulis di sini, alhamdulillah paman
pamanmu, kaikmu ini dan saudaramu ini alhamdulillah bisa mengetahui semuanya dari nomor 1 sampai nomor 6. Walaupun tidak tertera di dalam sejarah atau di dalam susunan zuriat kita ini. Nah, diperhatikan baik-baik, kalau perlu dicatat, itu anaknya Anden Kedang itu ada 6 juga bersaudara. Nah, yang pertama itu adalah laki-laki, yaitu kayak kita bersama Haji Alif. Haji Alif. Yang kedua, anaknya perempuan yang bernama Haji Jamiah. Haji Jamiah ini dipersatukan kembali dengan Haji Natam. Tadi yang saya sebut tadi, anak Pangeran Mas Haji Uya Sabandar, dia punya anak tadi, sehingga itu Haji Natam. Oke, saya susunkan dulu keluarga Haji Anden Kedang, yaitu yang kedua tadi Haji Jamiah, yang ketiga Haji Sarija. Haji Sarija itu perempuan juga. Nah, yang keempat itu Haji Abdul Rashid. Nah, inilah Haji Abdul Rashid ini karena memang dia diharapkan dan ditunjuk langsung oleh Haji Oko, yaitu saudara daripada Haji Kedang, bahwa karena dilihat dialah seolah-olah mewarisi daripada ilmu Haji Kedang, Haji Anden Kedang itu. Nah, dia hafal Al-Quran dan artinya dia selalu diangkat juga menjadi imam tentang apapun. Alhamdulillah dia banyak mengetahui tentang agama. Inilah Haji Abdul Rashid, anak yang keempat. Nah, saya sambung itu, anak yang kelima adalah Haji Syariah. Nah, Haji Syariah. Nah, mohon diperhatikan. Nah, yang terakhir Haji Sarba. Nah, ini tidak mempunyai keturunan. Saya dengar ini Haji Sarba ini. Nah, kita kembali untuk jati diri. Terutama karena dari laki-laki, mau nggak mau saya bacakan untuk pribadi saya ini. Nah, itu Haji Natam menikah dengan Haji Jamiah, anaknya Haji Anden Kedang tadi, anak nomor 2, yaitu melahirkan yang pertama Haji Mahani, yaitu anaknya ada 3 namun meninggal 2, yang ada keturunannya adalah 8 orang Haji Subaidah, yaitu di Kampung Baru itu Haji Subaidah. Yang kedua Mangsa, yang ketiga Haji Suhra, namun tidak mempunyai keturunan karena meninggal bujang setelah kembali ke alam baka. Nah, kemudian yang kedua itu Haji Mahana. Haji Mahana yaitu itulah yang mempunyai keturunan banyak juga. Nanti saya akan bacakan supaya lebih jelas, karena ini semakin dekat, mulai artinya merembet ke ponakan daripada paman yang membacanya saat ini. Nah, yang ketiga Haji Krim. Nah, mungkin kita tahu Haji Krim ini anak tertuanya Haji Hamid. Nah, yang kedua Haji Amiril. Nah, dan 3, 4 selanjutnya tidak usah sebutkan dulu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat Haji Stipa. Nah, ini melahirkan ada anak 4, tetapi Tuhan yang menentukan kita bahwa keluarga ini sudah habis semua. Hari ini sudah tinggal tidak ada anak cucunya. Nah, jadi anaknya pun tidak ada lagi habis tiba. Nah, inilah saya ini anak dari Haji Sidik yang membaca saya ini, anak yang kelima Haji Sidik. Nah, dari Haji Natam. Nanti saya sampaikan dari riwayat dari ibunya, jadi supaya diketahui juga dari ibu saya nanti. Nah, setelah Haji Sidik, Haji Saina. Nah, itu ada di satu ketelatan anaknya Haji Saina. Nah, yang terakhir yaitu Haji Natam itu adalah Haji Muhammad Isa. Nah, supaya diketahui, semoga bisa diperhatikan dan bisa dicatat kalau memang bawa pulpen saat ini, baik pun jauh dari saya, baik pun yang dekat dengan saya, paman saat ini. Nah, inilah selanjutnya saya bacakan daripada keturunan Anden Oko tadi ini. Ada
enam bersaudara ini sudah saya bacakan. Nah, sekarang kita mulai. Keturunan Haji Raden ini mempunyai anak 7. Nah, anak yang pertama yaitu Haji Muhayya, namun menjelang gadis, sudah naik gadis, ya Tuhan menghendaki, yaitu meninggal anak yang pertama. Yang kedua Haji Kasah. Nah, alhamdulillah punya anak 3, masih ada hidup saat ini ada 2 orang. Mungkin kita tak bersama. Nah, yang ketiga Haji Lepek. Nah, namun Tuhan kehendaki tidak sempat mempunyai keturunan, yaitu meninggal dalam keadaan gadis juga, naik gadis. Nah, yang keempat Haji Samad. Alhamdulillah mempunyai keturunan 3 cucu sekarang ada dan banyak sampai ke titiknya Haji Samad. Nah, yang kelima mohon diperhatikan, inilah yang bernama Haji Gondres, umur kurang lebih 3,5 tahun. Dia ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama Haji Raden, dibuang atau diasingkan oleh Belanda. Karena pada waktu itu dia ikut membantu perang bersama ayahandanya Haji Oko, Anden Oko, bersama pamannya Haji Gedang. Nah, ini perlu diketahui. Nah, ini Haji Gondres ini, artinya kita 2 masih adiknya baru berusaha bacakan dulu, mempunyai riwayat penting. Karena artinya walaupun bagaimana Haji Gondres ini mempunyai memang anak dari satu istri itu ya ada 2, yaitu Haji Nurung dan Haji Arpa. Nah, perlu diketahui kembali, saat saya membaca ini, Haji Nurung itu alhamdulillah punya keturunan 5 anak. Namun semuanya Allah berkehendak saat ini ada anaknya yang terakhir, yaitu saudara Haji Asbat bin Haji Nurung di samping sebelah kanan saya. Dan inilah satu-satunya, mudah-mudahan nantinya pengharapan saya semua dia merangkul sepupu-sepupunya untuk artinya jejak selanjutnya daripada semua kita yang ada di Sesulu, di Walu, di mana nantinya kita bisa artinya bersilaturahim dengan yang baik di atas nama izin Allah. Nah, kemudian Haji Gondres ini memang 4 kali beristri, namun 2 istri yang punya keturunan. Ada 1 anaknya tunggal juga, yaitu Haji Ancong Imran Shah. Namun Tuhan berkehendak kembali, yaitu mempunyai juga 4 istri sama. Karena walaupun bagaimana itu semua kehendak Allah, dan anaknya alhamdulillah lebih daripada 2-3 orang. Tidak ketahui berada di Banjarmasin, baik di Kalteng itu, tapi sering ada mengunjungi paman ke sini. Nah, jadi artinya perlu diketahui juga, setelah pembuangan 7 tahun dan 5 tahun dia dibebaskan, kemudian 2 tahun dia kesana kemari, akhirnya dipanggil orang tuanya Haji Anden Oko, bahwa kalimat yang ada dari ibu saya mengatakan begini, disuruh permisi Anden Oko, disuruh salah satu Belanda yang menjaga, artinya dalam tahanannya ketemu, artinya Tuan Besar Belanda, mohon dicarikan anak yang bernama Haji Raden yang sudah bebas namun tidak mau pulang karena bapaknya harus pulang pada saat itu, harus dibebaskan juga. Namun Belanda belum bisa mengizinkan karena Anden Oko dikenal ada suatu pemimpin, satu panglima besar yang banyak membunuh warganya. Jadi sehingga itu belum bisa, karena keputusan akhir Anden Oko itu adalah 14 tahun akhir keputusan itu. Perlu diketahui di sini, setelah dari pembuangan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, Haji Raden kembali bersama istri, keluarga, dan saudara-saudara dan andai tolannya yang ada di Sesuluwaru ini, termasuk Haji Natam. Artinya di situlah dia kembali, dan karena dia sudah diberi artinya peringatan dari bapaknya sendiri bahwa jika kamu kembali nanti, bangunlah yang ada kita bangun, termasuk walaupun kerajaan tidak besar, bangunlah, artinya sejarah ini
dengan baik bersama anak istrimu, saudara-saudaramu, dan andai tolan baik pun artinya orang tetangga kita yang ada sebelum kita tinggalkan. Bangunlah artinya daerah kita sebaik-baiknya. Dan ini perlu diketahui, menurut cerita ibunda saya, 2 tahun kemudian lahirlah ibu saya dan diberi nama itu alhamdulillah Haji Hafifah. Kemudian 2 tahun kemudian lahirlah anak yang terakhir, untuk diketahui, yang satu bapak satu mama, yaitu Haji Hamia. Nah, semoga ini semakin dekat sudah. Semoga ponakan-ponakan saya bisa mendengarnya saat ini dan bisa mencatatnya. Ya kalau kurang jelas, tidak apa-apa, ke paman pada suatu saat bisa akan saya sampaikan dan bisa akan saya perlihatkan apa yang saya pegang saat ini. Nah, inilah yang saya baca saat ini untuk diketahui bersama. Nah, inilah sejarah. Haji Raden perlu artinya dibicarakan sedikit agak panjang. Setelah dia pulang kembali ke kampung halamannya, kembali ke daerahnya asalnya, yaitu ada pesan khusus dari ayandanya bahwa persoalan kita ini, hajat kita ini, perjuangan kita ini, insya Allah akan ada yang meneruskannya. Nah, inilah artinya kalimat ini saya pernah sampaikan di dalam upacara tahun 2021, upacara 17 Agustus memperingati ulang tahun kita. Nah, kemudian di 10 November. Mengapa saya tidak meneteskan air mata? Karena inilah bukti nyata daripada perjuangannya. Melalui kalimatnya ternyata terbukti bahwa kalimat itu terbukti nyata ada yang melanjutkannya. Kita tidak tahu pada saat itu bahwa yang melanjutkannya baru umur sekitar 13 atau menjalani 14 tahun. Kita tidak melupakannya. Atas nama bangsa Indonesia ini, yaitu Soekarno-Hatta, perlu diketahui dengan tegas. Jadi kalimat ini dari Andenoko tidak akan saya lupakan sampai akhir hayat saya, dan mohon diperhatikan pada keluarga saya bahwa inilah kalimat nyata dalam hidup ini. Kita tidak bisa mungkiri akan tercapai walaupun tidak melalui artinya beliau-beliau, artinya pendahulu daripada Bung Karno, dan semoga didengar oleh semua keluarga saya. Inilah saya tidak bisa menahan air mata saya kalau saya baca dalam hal ini. Jadi artinya mungkin di sini dalam juriat, karena yang ada di sini yaitu keturunan Adi Jalea hasil perkawinan dengan Adi Opo, yaitu ada 6 orang yang ada tertulis. Kemudian Haji Uya Sabandar, ada anak 3 yaitu Haji Iru, Haji Nathan, dan Haji Rasim. Yang 2 ini berketurunan, yang 1 walau bisawab. Saya akan telusuri nanti anak yang artinya kalau kita lihat di sini kemungkinan lain mama daripada kakek saya. Tapi hal ini tidak menjadi apa, tetap saya akan cari nanti yang sebenarnya. Nah, kita kembali masalah sejarah tanpa tertulis. Ini sejarah ini yang saya dapati terutama dari ibu yang mengandung saya, karena saya terus terang dari kecil selalu tidur satu kelambu, satu kasur bersama orang tua saya, yaitu ibunda saya yang tercinta. Memang dengan bapak jarang tidur bersama karena dia lain kelambu. Saya sudah ingat itu sudah besar. Jadi saya satu kelambu sama ibu saya yang tercinta yang melahirkan saya. Itu banyak cerita. Karena dia adalah satu paling lama tinggal bersama orang tuanya. Karena dia adalah sebagai urusan dapur, urusan keluarga kalau yang datang, dia yang diharapkan pertama. Dan keluarganya yang adik saya itu kan sudah artinya meninggal lebih dulu, berarti kan sudah keluar dari kesatuan rumah tangga Haji Raden. Karena anak berarti kan sudah ada yang bertanggung jawab, berarti sudah bebas. Namun tidak menutup kemungkinan, artinya dia kan selalu kalau ada tamu membantu ke rumah kai peristiwa pada waktu itu. Jadi ibu saya dari kecil bersama bapaknya sampai dia artinya remaja, sudah gadis, baru ditinggalkan. Jadi dia tahu persis banyak cerita sambil dia mengurus, sambil dia menginjak orang tuanya sendiri. Itu ada cerita, yaitu cerita tentang di dalam tahanannya, cerita tentang pekerjaannya
awalnya di Bogor, memimpin anak syarikat ceritanya. Kemudian dia dalam waktu bebasnya itu 6 tahun itu dia dipanggil kembali oleh Belanda, dipekerjakan memimpin anak syarikat. Alhamdulillah dia bisa berhasil karena di Sawalunto itu Sumatera Barat, menurut ceritanya ada macan jadi-jadian macan buas yang selalu memangsa manusia, sehingga ada keterlambatan daripada pekerjaan Belanda waktu itu. Dia yang diharapkan dan dites, alhamdulillah dia bisa selamat, tidak apa-apa dengan macan. Bahkan dia akhirnya membunuh macan buas itu. Di situ dapat, cuma saya lupa apakah artinya Belanda waktu itu ketika dia sudah membebaskan pada waktu itu bersama anak syarikat, dia berhasil artinya membuat suatu jalan. Cuma kita tidak tahu jalan di mana, yang penting di daerah Sawalunto. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan juga sehingga dia bisa membunuh macan yang buas itu. Akhirnya di dalam 6 tahun ke 7 tahun itu, itulah saya bilang tadi bahwa dia ke sana kemari, bahkan sampai ke Aceh, ke Padang, semua keliling dia, bahkan ke Palembang. Menurut sejarah dia, karena beliau sendiri mencerita dengan anaknya, yaitu ibunda saya yang tercinta. Dan begitu juga dalam peperangan masih sebelum dia dibuang, dia itu dari berbagai tempat. Dan kita tidak lupa diceritakan ada satu yang mengikuti dalam peperangan itu Belanda itu entah di mana saja. Dan kita akan menceritakan panjang lebar sedikit sebelum tertangkapnya Anden Oko. Dia pernah artinya yang perang paling agak dahsyat sedikit adalah perang malam pada waktu itu, karena ada suatu kebocoran bahwa Belanda akan dengan kapalnya membawa uang sebanyak mungkin, main peti waktu itu. Karena kita tidak tahu bahwa uang itu apakah kertas, saya tidak tahu zaman itu, atau benggol, tapi jelas pada waktu itu ada kebocoran. Sedangkan beliau sedang dipanggil ke Banjarmasin untuk membantu pertahanan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, tapi dalam hal itu dia pertimbangkan, mengapa saya harus ke Banjar seketika, sedangkan di dalam villa saya ada perlu diselesaikan. Karena dia geram sekali, karena sudah mendengar bahwa ada Belanda mau masuk di Sungai Kandilo, Sungai Gerogot, mau membawa uang sebanyak mungkin. Artinya diserahkan kepada para itu, ya terlalu tapi saya artinya ada mendengar pada waktu itu kan dari Kesultanan Bungut. Nah, jadi sehingga waktu itu ada suatu penyerahan, maka dia membuat suatu singkat, artinya mengatakan ini harus kita basmi, Belanda harus kita matikan, kita hancurkan. Nah, di situ kan ada pohon asam besar. Saya sempat ingat itu pada tahun 85 masih ada kalau tidak salah pohon asam di Pelabuhan Besar Gerogot, pasar pagi mungkin itu. Kemudian ambil posisi, ambil stand, karena di situ ada gunung, mungkin sekarang ditempati oleh rumah bangunan, rumah pribadi, rumah atau rumah bupati mungkin kalau tidak salah, karena saya tidak pernah menginjak gunung itu, walaupun pernah ditempati perlindungan oleh dulu kita, Haji Raden Anden Oko, Anden Kedang bersama yang lain. Cuma saya belum pernah menginjak itu, tapi banyak orang yang mengatakan itulah pertahanannya dari atas gunung, artinya menyiram Belanda ke Pasar Pagi itu, tepatnya di Pasar Pagi. Cuma disayangkan karena hujan lebat sehingga itu artinya bergelintirlah, artinya manusia-manusia yang mati pada saat itu, baik dari pihaknya sendiri, ada yang gugur juga banyak, apalagi dari pihak Belanda pada saat itu. Tapi kita tidak bisa mengkiri pada waktu itu karena hujan lebat menurut keterangannya ibu saya, sehingga peperangan berhenti dengan sendirinya karena hujan lebat. Disitulah artinya darah dan mayat mengalir di Sungai Kandilo pada saat itu ketika peperangan, artinya pertempuran Anden Oko bersama Belanda. Itulah yang terbesar kalau tidak saya dengar. Kemudian di mana-mana, bahkan pernah di api-api tempat kita di atas 4 kilo dari Sesulu sini pernah terjadi juga. Pernah di mana? Nah, inilah singkat cerita. Kemudian akhir perjuangan Anden Oko itu yang saya dengar. Nah, sebelum akhir pernah juga dia artinya mendapat panggilan dari saudara kita, artinya untuk berkumpul bagaimana mengatasinya di laut, yaitu bajak laut.
pada saat itu adalah disebut digelar ada bajak laut. Nah, itulah kebebasan pelayaran dari Banjarmasin artinya ke Kalimantan Timur dan ke Sulawesi selalu terhalang karena ada bajak laut yang ganas. Nah, inilah yang dipikirkan oleh saudara-saudara kita, saudara-saudara dari Anden Oko pada saat itu, sehingga diundang rapat ada pertemuan. Nah, akhirnya ya karena memang diketahui bahwa Anden Oko itu ada kelebihan. Menurut keterangannya baik pun dari orang tua saya itu, buyut saya itu ada suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya itu bisa berjalan di atas air. Nah, bersama pedangnya yang kurang lebih 1,5 cm, artinya tebalnya, lebarnya saya tidak tahu, kurang lebih 90 panjangnya. Nah, yang itu susah untuk diayun oleh orang lain kecuali dia pribadi. Nah, itulah akhir peperangan di laut, dia membasmi bajak-bajak laut bersama yang lain. Nah, dialah pemimpinnya. Alhamdulillah saat itu keterangannya bisa berhasil ditumpas semua bajak-bajak laut, tidak ada di sisa. Nah, akhirnya itulah pulang ke darat. Disitulah ada dibukukan itu, belum saya baca juga, tapi pernah saya lihat bahwa disitulah pada saat itu setelah selesai pesta kemenangan, nah itulah atas nama wilayah utara dari Pasir itu, nah, timur utara lah ada pada saat itu, ya itu artinya langsung di atas namakan Anden Segara. Anden Segara ini saya tidak tahu apakah dari singkatan dari apa namanya Pangeran Emas Anden Kendang Anden Oko Haji Raden, saya kurang tahu. Tapi waktu itu atas nama Anden Segara. Nah, itu terbagi 3. Yang 1 dan 2-nya saya tidak paham karena saya tidak ada bukunya, belum saya baca dan belum bisa saya hafal. Tapi yang jelasnya dari kubu Anden Oko saya tahu persis. Nah, itulah. Nah, dan dia dititipi suatu kekuasaan yaitu dari Sungai Longkali, itu dengan Sungai Longkali itu kanan mudik sampai ke Tanah Merah. Nah, itulah artinya Anden Oko diberi kekuasaan untuk membebaskan atau membangun, artinya yang jelas membangun. Nah, perlu diketahui juga saudara-saudara kita yang ada di Bengkulu Balikpapan, nah, kita tidak bisa memungkiri itulah suatu sejarah. Artinya mulai dari Anden Oko di daerah Pelabuhan Sombel itu bersama anak-anak muda dari saudara kita dari Sulawesi ikut artinya merintis awal Balikpapan itu di daerah Sombel di teluknya itu untuk membangun awal mulanya Balikpapan. Nah, sampai akhirnya dia sudah terbuang, disambung oleh anaknya Haji Raden ya bersama sepupunya Haji Natang untuk artinya mengatur jalan kehidupan, artinya memberi suatu pandangan, baik itu nasihat bersama saudara kita Pasir Balik di hulu Balikpapan, baik pun pasir apakah pasir pesisir kita tidak tahu juga, pasir petikas saya kurang tahu juga. Yang penting saudara-saudara kita pasir walaupun tidak satu duriat dengan Haji Raden itu dia ada katakanlah apakah setengah tahun atau 1 tahun sekali untuk artinya bersama-sama artinya memberi suatu nasihat atau pandangan. Nah, inilah sejarah Haji Raden sampai akhirnya di situ bahkan dia tidak bisa mengingkari kalaupun ada yang keluarga yang bernama Tuak Bagung dari saya, ada anak tunggal daripada perkawinannya yang kedua walaupun secara diam-diam tidak diketahui oleh nenek saya yang pertama yaitu Haji Baria, artinya tapi jelas kita akui karena itu melalui dunia akhirat ada suatu wujud yang bernama Tuak Bagung, laki-laki namun tidak mempunyai keturunan karena dia meninggal bujang bahkan sampai umur saya berapa itu mungkin 50-an ke atas dia tidak beristri sehingga tidak mempunyai keturunan. Nah, mungkin dari mamaknya ada keluarga masih yang hidup, kami tidak bisa memungkiri berarti kita bersaudara. Jadi mohon hal ini diperhatikan baik-baik terutama keluarga besar saya dari atas tadi yang saya bacakan bisa bersabda dan artinya menulis terutama di dalam hati, kemudian barangkali mungkin nanti kita bisa fotokopi bersama baru dibagi.
Jadi bagi tidak ada tertulis keluarga kita di dalam sejarah Zuriat ini, bisa kita tulis dengan bahasa Indonesia, ditulis ulang. Katakan dari supaya ada yang sampai 8 bersaudara, perempuan laki-laki. Anaknya lah yang menulis. Silakan ada datang dan nanti saya berikan juga dan saya tulis tangan kembali yang tidak ada tertulis di dalam, artinya kertas ini, Zuriat ini. Karena yang kita lihat, sedangkan anaknya Anden Kendang aja tidak tertulis di sini, karena waktu itu dipesan juga apa yang ada di silsilah kita yang pertama ini, Zuriat kita ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Inilah pesan Anden Oko kepada punakannya. Nah, jadi mohon maaf, artinya dalam hal ini saya sampaikan karena ini suatu amanah juga yang tidak bisa kita sembunyikan, tidak bisa kita bohong. Karena apapun sifatnya, kalau kita jujur, sabar, dan tegas, insya Allah kita berarti kita beserta Allah. Tapi kalau kita ada sedikit, walaupun tidak banyak, dinamakan bohong atau penambahan kekurangan, berarti paman ini berdosa. Nah, jadi maka saya sampaikan ini hari apa adanya, apa pesan nenek Habibamu, apa yang disampaikan dengan saya dari kecil sampai tua, apa yang dibicarakan oleh Pak Mandur Rahmanmu untuk penambahan daripada yang kekurangan yang saya ketahui, ya itulah yang saya sampaikan ini hari. Nah, jadi mohon maaf, dalam hal ini, inilah yang dapat saya bacakan. Nah, ini memang ada fotokopi berapa lembar, tapi tidak cukup. Untuk nanti kita fotokopi kembali sebanyak mungkin. Jadi untuk semua Zuriat, saya bebas memilih, cuma mohon fotokopi sendiri. Karena kita ini dari mulai dari grupnya Anden Oko ini, sudah berapa turun sudah. Kalau kita lihat, ya kan, Anden Oko turun ke Haji Raden Haji Bakar, artinya Haji Husin Haji Kasim ini, wah, coba kita hitung aja. Sudah hampir 5 turunan, belum lagi kita dari atas tadi. Jadi mohon maaf, semoga bisa dimengerti dan dimaklumi dan dimaafkan. Nah, inilah apa yang saya baca. Itulah yang mungkin adik-adik saya, kakak-kakak saya, apalagi ponak-ponakan saya perlu diperhatikan. Kemudian mohon maaf, mengapa tadi saya bacakan ada 4 bersaudara dari Sultan Anum. Yang kedua adalah Pangeran Dipati, yang pertama adalah Pangeran Prabu. Mohon maaf, bagi keluarga saya atau saudara saya yang merasa berketurunan dari Pangeran Prabu, Pangeran Dipati, kalau tidak memiliki, tapi merasa dari nenek datuknya ada menyampaikan bahwa kita ini keturunan dari Pangeran Prabu atau Pangeran Dipati, alhamdulillah, masih saya miliki. Bersama Sultan Anum ini ada di sebelah belakangnya. Jadi jangan khawatir. Karena mengapa? Nanti dianggap abal-abal. Arti Zuriat kita. Jadi maka saya tekankan, boleh saja. Artinya orang mengatakan, apa itu? Jangan abal-abal. Yang dibacakan sampai hari ini. Yang dibacakan salah satu keluarga dari Haji Raden. Jangan-jangan abal-abal. Kalau berbicara jangan-jangan, mohon maaf. Jangan. Berarti sampai berdosa. Karena tidak mengetahui yang sebenarnya, jangan langsung melecehkan, mengatakan abal-abal segala macam. Kalau sampai tegas, mau mengaku sampai, apalagi sampai orang pasir, lantas meragukan atas keturunan kami, silakan datang. Yang secara hormat, coba saya mau lihat mana itu sebenarnya Anden Oko itu, siapa punya anak dan siapa keturunannya. Mohon maaf hari ini saya berbicara di hari Senin ini, mohon maaf. Artinya saudara saya dari suku saya sendiri, dari Zuriat saya sendiri, walaupun dari Zuriat yang bercampur Bugis, apalagi bercampur Barat, Mandar. Ini lupa. Saya perlu diketahui oleh keluarga saya. Kita keturunan dari Haji Raden ini ada, mohon maaf, perlu dijelaskan, diketahui. Haji Raden ini beristri, yaitu dari saudara kita, yaitu luar Pulau Kalimantan, yaitu dari Sulawesi Barat. Sekarang sudah atas nama Sulawesi Barat, tepatnya di Malunda. Pada saat itu
tahun 1800-an. Nah, itu ada sudah kita menyeberang. Nah, dia dari keturunan darah biru juga, alhamdulillah. Jadi saya berbicara ini ada keturunan dari darah biru dari Mandar. Mohon diperhatikan, semoga keluarga saya dari Mandar bisa memperhatikan ini juga nanti, baik pun dari saudara kita dari Pasir sendiri, bahwa ibu saya itu Haji Habibah, mamanya ada orang Mandar langsung artinya. Jadi Haji Raden ini dinikahkan bersama anak atau putri pertama juga, yaitu dari Maradia Gurindra. Mohon diketahui, cuma tidak tertulis di sini karena memang sudah jelas, terutama etnis lain. Tetapi perlu diketahui, itu Maradia Gurindra adalah Baisan Anden Oko. Jadi anak pertama sama anak pertama. Ini kita boleh tersenyum dikit karena saya ceritakan riwayatnya, supaya anak-anak saya, ponakan saya, cucu saya bisa mengetahui sejarah perkawinan Haji Raden Maradia Balia itu, anaknya Maradia Gurindra, dijodohkan. Nah, jadi Haji Raden ini seolah dilamar sama, artinya adatnya Minang di Sumatera Barat, tapi cuma satu kali aja kalau Pasir itu. Itulah sejarahnya, karena Maradia Balia ini, anaknya Maradia Gurindra ini naik bujang umur 15, sudah ada didekati salah satu saudara kita dari Bugis. Siang dan malam selalu bertamu. Jadi menurut keterangan ibu saya, karena diceritakan oleh ibunya dan bapaknya Haji Raden, udah disembunyikan dalam tempat padi, lumbung padi terus itu. Karena dia di antara 4 saudara, itu terakhir laki-laki, Maradia Balia, Maradia Dudang, Maradia Aceh, Maradia Bado. Nah, Bado ini laki-laki. Alhamdulillah masih ada hidup paman satu dari Mandar, yaitu Bapak Haji Abdul Ghani, ada di Waru di Simpang, samping pasar. Jadi mohon maaf, ini dinikahkan bersama Haji Raden, anak sama-sama anak pertama, yaitulah melahirkan, yaitu tadi anaknya sudah saya sebutkan, mulai Haji Muhaya, Haji Kassa, Haji Lepe, Haji Samad, Haji Raden, Haji Habibah, Haji Habia. Ya, jadi inilah mohon diketahui bahwa silang perkawinan antara Mandar dengan Pasir, yaitulah dilahirkan sehingga ada kami ini. Nah, kita tidak bisa memungkiri hal ini. Semoga keluarga saya dari Mandar, dari Marunda. Assalamualaikum. Saya berbicara ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak artinya ditumpangi ada suatu kalimat didesak oleh siapapun, tapi dari melalui adu tunani saya ini karena meminta dari keluarga sendiri, ponakan saya yang terdekat, yaitu Haji Asbad bin Adi Nurung, mengatakan mohon disampaikan paman bahwa siapa tahu karena umur ajal kita tidak tahu apakah saya duluan atau paman duluan, sehingga alangkah baiknya dibacakan pada hari ini. Semoga keluarga besar kita, walaupun tidak ada yang dekat bersama paman saat ini, ketika membaca, yang jauh bisa melihatnya nanti melalui artinya rekaman ini, karena ini direkam langsung. Mohon maaf, bisa diketahui saudara-saudara, artinya cucu-cucu saya, ponakan saya, bahwa ini direkam langsung ini. Mohon maaf. Jadi inilah perlu diketahui. Mungkin itu yang saya katakan. Mudah-mudahan bagaimana untuk kelanjutan nanti kita kedekatan artinya bersaudara ini perlu artinya mendiskusikan tentang apa yang peninggalan yang utama. Itulah. Jadi barangkali kita bisa membangun satu padu. Jadi itanya solid kita untuk kita semua, terutama kita, mari kita satukan fondasi dan satu payung sehingga kita bisa bagaimana yang terbaiknya yang kita pijak ini barangkali bisa tertata. Nah, itulah pengharapan dari semua keluarga atas penyampaiannya, sehingga saya berpikir ya memang harus begitu, dan hari ini saya disuruh artinya berbicara langsung. Mudah-mudahan ini seandainya ada satu kata dua kata yang kurang pas yang ada dengan tulisan ini, saya memohon maaf, minta ridhonya dunia akhirat, karena sebagai manusia tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Tapi mudah-mudahan Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha pengasih, Maha penyayang, bahwa karena dengan setulus hati saya, mengapa hal ini sesuai dengan permintaan, saya akan berjanji siap untuk membacanya apa yang ada pada saat saya membaca ini. Jadi itulah saya rasa penyampaian, kalau supaya memang ada permintaan apa yang belum saya sampaikan, boleh nanda saya artinya
menanyakan dengan saya saat ini sebelum kita akhiri. Sekarang obat silakan. Sebelum saya tutup, artinya saya ada menyampaikan, saya memohon barangkali nanda ponakan saya yaitu Haji Asbat bin Haji Nurung ingin menyampaikan sesuatu kepada semua keluarga, baik pun dari pamannya sampai ke tangganya, itu sepupu-sepupunya, mulai sepupu dekat sampai dia tidak ada kita berbicara sepupu jauh, cuma sepupu dekat, saudara sebatin, artinya sekandung, artinya kita ini tidak usah memikirkan bahwa wah saya ini begini, saya ini begini, tidak usah. Jadi itu mungkin artinya saya perlu meminta kepada Nanda Asbat untuk berbicara sedikit tentang hal ini agar bisa didengar keluarga saya, keluarga besar saya, mulai dari Haji Anden Oko, Haji Anden Kedang, Haji Uya Sabandar, keturunannya ke bawah, karena masih memang jelas banyak, barangkali bisa mendengarkannya apa yang disampaikan kata-kata dari ponakan saya yang ada di samping kanan saya saat ini. Saya dengan hormat saya berikan waktu dan saya persilakan. Baik, terima kasih Paman. Baik, Wak Serun. Perkenalkan saya Haji Asbat bin Haji Nurung bin Haji Gondres bin Haji Raden Kusuma bin Anden Oko. Saya anak bungsu dari 6 bersaudara, di antaranya Haji Usman, Haji Sadaria, Haji Arsad, saya sendiri Haji Asbat, dan ada 2 di atas saya yang telah meninggal dunia waktu masih kecil, dan saya sekarang punya adik juga tapi masih bayi, sudah meninggal dan masih sangat kecil, jadi saya dihitung anak bungsu. Saya keluarga dari Haji Nurung bin Haji Gondres dalam hal ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Dalam rekaman ini saya bersama Paman bahwa saya siap memberikan keterangan dalam bentuk rekaman ini agar anak cucu kita nanti bisa melihatnya apabila suatu saat kami sudah tidak ada lagi di dunia fana ini. Kami memohon kepada anak-anakku, cucu-cucuku, kakak, tante, bibi, adik-adik semua agar melihat rekaman ini tanpa ada rekayasa, tanpa ada yang ditutup-tutupi berkenaan dengan masalah juriat atau silsilah keturunan kami. Hari ini Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, bertepatan hari Senin ini bahwa kami memberikan keterangan melalui rekaman ini agar bisa disimak semua bagi kakak, tante, bibi, paman-paman sekalian. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saya juga sebagai ketua kerukunan kerajaan Haji Raden Kusuma, yang mana dalam hal ini menyampaikan bahwa menjadi ketua bukanlah dari hasil pilihan suara terbanyak, tetapi adalah dari penilaian juriat sesuai dengan syariat agama kita, yaitu agama Islam, yang diambil dari keturunan orang tua kita, dari turunan laki-laki kita. Saya juga tidak pernah berharap bahwa
sayalah yang menjadi jurat ini, sama sekali tidak ada. Tetapi sudah kehendak Allah, dari turunan atas sampai ke bawah merupakan turunan dari pihak laki-laki semua. Alhamdulillah, keluargaku semua memahami dan mengerti. Atas izin Allah, kamilah yang memegang saat ini dari kerukunan Kerajaan Haji Raden Kusuma yang disingkat KKA. Terima kasih kepada paman, tante, bibi, kakak, adik, dan semuanya yang nanti melihat rekaman ini, dan mohon maaf apabila dalam hal ini saya bersama paman ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat-kalimat yang tidak pantas kami ucapkan. Jujur, kesalahan dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahumma aqfir ila waqtamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, singkat, terima kasih banyak atas penjelasan yang saya minta tadi dari Nanda Saudara Haji Asbat bin Haji Nurung bin Haji Gondes bin Haji Raden bin Haji Anandoko. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi karena dalam rekaman ini, karena saya yang awal artinya membawa artinya suatu makalah ini, maka kembali kepada saya sekali lagi mengucapkan kepada saudara-saudara saya, baik pun tua yang muda daripada saya, generasi saya yang ada dari beberapa orang lagi, baik pun di Balikpapan, baik pun di Jakarta, dan dimanapun. Kemudian artinya dalam hal ini kita sampai di sini dulu. Artinya kalau mau artinya mengetahui lebih cepat yang jelas dalam hal ini, ada di hati bahwa wah ini harus ketemu paman, silakan saja. Saya tidak menutup. Artinya kalau untuk memberi fotokopinya nanti jangan disangka saya menyembunyikan apapun. Karena walaupun bagaimana kita ini kan sudah jelas satu juriat. Apa yang kita nggak boleh. Cuma dalam hal ini yang asli ya, saya katakan juga belum bisa saya alihkan semasa masih hayat di kandung badan, karena ini berdasarkan suatu ketentuan, boleh dikatakan ada artinya pesanan yang tidak bisa saya hindari dan menjadi saya nanti kualat. Jadi inilah makanya saya pegang. Namun hari ini saya berbicara dalam hal ini dengan sesungguhnya dengan ridho Allah. Artinya silakan saudara-saudara saya, ponak-ponakan saya, cucu-cucu saya, titik-titik saya. Artinya kalau kurang jelas dalam nanti ini kita akan putar di dalam pertemuan kita dimanapun nanti kita akan putar bersama apa yang saya sampaikan bersama ponakan tadi, ikut merekamnya langsung dan mendengarnya, dan bahkan saya minta untuk dia memberikan suatu penjelasan sedikit sepatah dua kata. Kemudian marilah kita bersama-sama artinya mensyukuri dalam hal ini. Artinya saya masih diberi izin oleh Allah karena masih diberi kesehatan, waktu, dan hari ini saya kembali ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa artinya suatu harapan dan suatu angan-angan ingin menyampaikan hal ini. Kemudian kita diberikan suatu kesehatan yang tidak suatu ada halangan apapun. Jadi mungkin dari saya sebagai akhir daripada rekaman ini, terutama saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas penyampaian ini melalui rekaman ini. Bila mana ada saudara saya, kakak-kakak, adik saya, ponakan saya, cucu-cucu saya, ada suatu artinya pernah suatu mendengar suatu cerita yang lain daripada penyampaian saya tadi, dipersilakan ditulis juga
Artinya untuk menambah daripada penyampaian saya yang singkat ini. Karena walaupun bagaimana kita berbicara masalah waktu. Kalau berbicara masalah riwayat Andenoko dan Kedang, tentu pakai waktu yang panjang. Tetapi kita mensyukuri terutama juriat kita ini. Apa yang saya katakan kemarin di haul buyut kita, bahwa kita sadar bahwa jangan-jangan dari keluarga kita sendiri mengatakan siapa sebenarnya itu Andenoko, siapa sebenarnya di Raden, siapa yang berbicara di depan panggung itu tadi. Nah, jadi artinya kurang jelas, makanya mempunyai pikiran yang artinya yang matang, sehingga ponakan yang bernama Arsad bin Haji Nurung Haji Gondres Haji Raden bin Andenoko ini, wah bagaimana kalau paman besok artinya saya membuat suatu alat rekaman sehingga bisa didengar keluarga besar kita, baik pun tetangga kita, baik pun keluarga kita yang jauh. Nah, saya berpikir, wah itu baik sekali. Makanya saya sambut dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada ponakan dan cucu saya ini yang mempunyai suatu ide, suatu pemikiran, artinya sehingga bagaimana untuk ke depan dalam hal ini kita bisa bersatu, mufakat dalam kalimat bahasa kita Kalimantan, bahasa itu mufakat, itu yang paling penting. Jadi adapun sifatnya, kalau ada kita selisih paham, yang besar barangkali bisa dikecilkan, yang kecil bisa kita hapuskan. Inilah harapan saya bersama ponakan saya dalam keluarga besar saya ini. Sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini Senin 22 Agustus tahun 2022 bertepatan tahun kita, tahun Hijriah, yaitu tanggal 24 Muharram tahun 1440 Hijriah. Sekali lagi mohon maaf bila mana terdapat suatu penyampaian yang kurang pas atau memang kurang, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.